Hadirin dan pemirsa, dari Grand Studio Metro TV, selamat berjumpa dalam program talk show perdana Forum Indonesia bersama Afiani Malik. Selamat malam pemirsa, selamat berjumpa dalam program baru yaitu Forum Indonesia. Program ini akan hadir ke hadapan Anda setiap hari Kamis pada pukul 21.30 selama 90 menit ke depan. Nah, pada malam hari ini kami mengangkat sebuah topik hangat yang menjadi pembicaraan semua kalangan. Topiknya adalah siapa mampu lawan Jokowi. Fokus sekarang ini bekerja untuk Jakarta. Saya sudah pusing. Tidak mikir. Saya tuh nggak mikir. Itulah dedication of life. Jiwa pengabdian inilah yang menjadi falsafah hidupku. Soekarno, 10 September 66. Ya pemirsa, itu dia tadi rekomendasi Rakernas PDIP ketiga melahirkan kriteria, bukan sebuah nama yang dilahirkan dari Rakernas tersebut. Meskipun regenerasi kepemimpinan menjadi sebuah pembaruan dan bahkan suara kader di daerah pun mengusung dan memberikan dukungan kepada Jokowi. Seperti apa sosok Jokowi dan juga bagaimana peluang bagi capres-capres lain untuk kemudian berjuang untuk menjadi pemimpin Indonesia yang baru di tahun 2014. Kita langsung buka diskusi pada malam hari ini. Pertanyaan pertama saya tujukan kepada Mas Effendi Ghazali. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Mas Effendi. Iya. Anda sebagai pengamat politik, Mas Effendi, Anda juga sebagai anggota konvensi Partai Demokrat. Ya, di sebelahnya juga ada salah satu peserta seperti itu dari dua peserta. Ada dua. Pak Irman, mohon maaf, ada dua peserta. Sebenarnya pada kenyataannya 3 sebetulnya. 3, sebelahnya lagi. Baik, pada malam ini 2. Mas Effendi, dari 11 jagoan yang akan dipilih Partai Demokrat, bagaimana menurut Anda peluang dari mereka masing-masing mengalahkan Jokowi? Ya, yang pertama supaya agak seru saya harus menjelaskan bahwa saya bukan anggota Partai Demokrat ya. Jadi terdaftar Anggota itu sebagai konvensi. Iya, anggota independen dari komite konvensi Partai Demokrat. Lalu kenapa saya mau, itu agak penting juga supaya satu kata antara apa yang saya ajarkan dalam kelas bahwa konvensi itu baik bagi sistem politik gitu ya. Jadi kalau begitu ada yang melaksanakan konvensi, kita dukung. Walaupun mungkin partainya lagi ada masalah sedikit lah gitu. Nah, kalau untuk menjawab tadi pertanyaan, siapa mampu melawan Joko Widodo? Harusnya semua yang berniat jadi calon presiden itu mengatakan mereka mampu melawan Joko Widodo. Yang menjadi persoalan siapa mampu mengalahkan, itu soal lain. Kalau untuk mampu melawan, mereka tentu semua harus mengatakan mereka mampu melawan. Kalau enggak, jangan maju kan. Jangan maju di konvensi. Menurut Anda modal terbesar apa? Kalau menurut saya modal yang terbesar bagi mereka pada saat ini ada teman kita dari PDI Perjuangan juga nih ya. Jadi kita saling bertatapan dulu. Modal yang terbesar itu adalah kebetulan PDI Perjuangan belum mendeklarasikan Joko Widodo secara resmi sebagai calon presiden. Walaupun kata media sinyalnya sudah cukup banyak. Ada yang mencatat 4, ada yang 5, bahkan dilengkapi dengan getaran. Saya nggak tahu getarannya berapa volt, tetapi sudah dilengkapi. Nah, artinya kalau belum dicapreskan, maka Jokowi dalam tanda petik akan tersandera untuk selalu menjawab apapun wartawan dengan 2 gaya. Nggak mikir. Yang pertama itu nggak mikir. Saya itu cuma ingin menjawab apa tentang Jakarta saja. Baik, kita tanya dulu. Mas, Anda setuju dengan kemudian apa yang dipaparkan tadi oleh Effendi Ghazali, Mas Arya? Dipecat dulu, silakan. Argumentasi pengamat hampir sebagian besar demikian. Ya. Persoalannya sekarang kita lihat kenapa respon publik, ya, ekspektasi publik demikian kuat kepada Jokowi. Ini kan merupakan akibat. Akibat karena memang terlihat ada kesungguhan. Ya. Pribadi Jokowi terlihat ada kesungguhan untuk mau mengabdikan diri. Ya. Saat ini sebagai gubernur ya. Sebagai gubernur. Terlihat. Jadi kalau dia ngomong rakyat, getaran antara saya ngomong rakyat dengan Jokowi ngomong gitu, rakyat itu lebih mematri batin dengan rakyat itu lebih Jokowi. Dibandingkan dengan
Ya, saya mengambil contoh dengan saya kan ya. Saya pikir dengan presiden saat ini. Apalagi kan itu. Oke, apalagi. Sebentar, kita ada Mas Aan di sini. Mas Aan, dibandingkan dengan presiden saat ini Pak SBY, kok rasanya getarannya tuh lebih merakyat seperti itu. Anda mau komentar? Gini, fenomena Jokowi ya, bahwa seakan-akan dia bisa menyatu dengan rakyat, itu juga kan bisa kita lihat ketika fenomena 2004. Ketika Pak SBY mulai muncul, itu juga kan sosok Pak SBY itu juga kan sangat disukai oleh rakyat. Tidak ada yang dengan waktu itu elektabilitas Pak SBY masih kecil, didukung oleh partai yang tidak nyampe 10%, bahkan gabungan 2 partai, tapi bisa mengalahkan sosok-sosok yang begitu populer, yang sudah malang melintang di dunia politik dengan partai yang besar, itu bisa dikalahkan. Nah, saya ingin sampaikan bahwa apa yang terjadi pada Jokowi dalam fenomena kali ini kan jalan masih panjang. Masih 9 bulan. Bahwa Jokowi hari ini bisa running, ya, tapi masih panjang. Saya yakin bahwa suatu ketika pada saat titik tertentu itu akan ada yang namanya sosok yang bisa mengimbangi Jokowi. Itu yang namanya Jokowi. Oke. Apakah itu sosok dari Partai Demokrat? Atau mungkin dua calon dari Partai Demokrat, Pak Irman kemudian atau Mas Ali mau berkomentar? Adakah sosok yang dimaksud? Jangan malu-malu. Ya, setiap zaman itu Mbak Awi, setiap zaman ada momennya dan ada masanya. Jadi kita ingat Pak SBY ketika tahun 2004 tadi disebutkan juga orang mengatakan biasa. Dari mana partai kecil masih akan membuat. Begitu juga ketika Pak Jokowi ingin menaklukkan Jakarta hanya 6 bulan, orang juga mengatakan dari mana. Jadi dengan demikian ada waktu 8 bulan dan kita persilahkan sehebat mungkin, semasif mungkin sekarang seluruh rakyat Indonesia kagum pada Pak Jokowi. Karena ini memang satu fenomena. Tapi fenomena itu sangat tergantung pada 2. Yang pertama adalah apakah beliau Pak Jokowi yang kita kagum, saya pun kagum. Terus terang saya juga kagum. Orang dari kampung datang ke Jakarta ditaklukkan, hati publik menjadi terhambat jatuh cinta. Nah, jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah konsistensi. Jadi apakah Pak Jokowi nanti konsisten dengan gayanya dan dibuktikan. Jadi menurut saya harus ada keterpaduan, kemampuan menaklukkan publik, kapabilitas memimpin, dan yang kedua adalah konsistensi policy dari yang terhormat dari PDI Perjuangan sendiri. Apakah beliau memberikan. Jadi kalau itu dijawab, ya tentu ini sesuatu yang positif. Tapi kalau tidak, ada waktu 8 bulan yang saya yakin semua menunggu apa yang akan terjadi. Pasti ada bang-bang baru di dalam konteks perpolitikan Indonesia. Mas Akbar, Anda mau berkomentar? Saya menjadi tertarik apa yang dikatakan Pak kawan saya Pak Saan tadi, bahwa sebenarnya fenomena yang terjadi pada diri Pak Jokowi sekarang ini relatif tidak jauh-jauh beda dengan pada masa Pak SBY dulu. Pertanyaannya kemudian, apakah Pak Saan ingin mengatakan bahwa hasilnya juga akan sama dengan SBY sekarang ini kan gitu ya. Kita akan banyak bertanya di situ. Maka sekaligus juga saya memberi pertanyaan kepada Pak Effendi Ghazali gitu ya. Salim Baskul gitu ya, bahwa menjadi berat pekerjaan Anda sekarang Pak Effendi Ghazali karena Anda harus mencari pemenang konvensi Demokrat. Saya tidak mau campur urusan Demokratnya. Tapi menjadi menarik Anda harus mencari pemenang yang bisa mengalahkan Jokowi. Oh, kalau saya tidak dalam posisi mencari siapa yang bisa menang dan mengalahkan Jokowi. Kadang-kadang di dalam rapat-rapat komite konvensi itu saya agak sering mengatakan saya ini penggemar Jokowi juga gitu. Jadi terlanjur bicara begitu gitu. Tetapi yang ingin saya katakan. Tapi bukan itu tujuan konvensi. Gimana? Untuk mencari pemenang yang terbaik dari Partai bagi Demokrat. Anggota komite konvensi yang dari Partai Demokrat tujuannya 2, elektabilitas dan mencari yang mampu menghadapi Jokowi. Tetapi kalau kita berbicara soal apa yang disampaikan Saan dan kemudian juga Akbar Faisal, yang lebih menarik itu sebetulnya adalah ketika tadi ada semacam katakanlah keterbatasan Pak Jokowi hanya menjawab masalah Jakarta,
Maka ada peluang bagi peserta konvensi maupun Pak Mahfud dengan dari PKB siapa lagi? Rhoma Irama, ya kan? Saya baru mau tanya Mas Aron ya dan banyak lagi yang lain. Enggak, memang begitu kan? Memang begitu dong. Memang ada, kita bisa menyebut orang dengan simbol-simbol tertentu kan. Nanti Boni Hargen punya simbol-simbol lain. Tapi poin saya adalah bagaimana mereka ini nanti memancing Pak Jokowi untuk terlibat dalam kontestasi gagasan. Jadi ketika misalnya kalau mengambil contoh sedikit aja, misalnya di Amerika Serikat 2008 itu berhadapan McCain misalnya dengan Rudy Giuliani misalnya. Lalu kan ada kontestasi di dalam, misalnya soal setuju tidak aborsi, setuju dengan perang Irak atau tidak. Lalu mereka tanyakan, hey Rudy Giuliani ataukah McCain, kalau Anda menang, nanti lawannya di sana Obama. Bagaimana sikap Anda? Oke, itu oke lah. Itu proses yang harus Anda lalui nantinya. Tapi sekali lagi sebagai orang luar melihatnya bahwa pekerjaan Anda menjadi sangat berat. Karena mau tidak mau, Anda mau mengakui atau tidak, Anda harus mencari pemenang yang bisa menandingi. Karena menurut saya, kalau saya orang Demokrat ya, saya kan mengatakan bahwa oh iya saya tugaskan Anda untuk menjadi orang itu. Mas Boni, sebelum saya ke Mas Ali Hussein, silakan. Ya, saya mau komentar sedikit. Saya mau mengatakan bahwa judul Metro TV ini sudah sangat tepat. Siapa yang mampu melawan, bukan siapa yang mengalahkan. Dia mau mengatakan bahwa belum ada lawan yang pantas. Lawan yang pantas kan kalau diajak bersaing. Anda setuju dengan judul itu? Saya setuju dengan judul ini. Siapa yang pantas melawan? Karena sejujurnya belum ada yang mampu melawan. Artinya bahwa kualitas kapasitasnya masih rentangnya terlalu jauh. Jokowi 9, yang lain masih 2-3. Nah artinya bahwa pertanyaan ini harus kita dalami. Siapa yang mampu sebetulnya untuk menjadi Saya sedikit mau komentar. Silakan Mas. Ini persoalannya yang dilawan itu persoalan apa kan Tuan? Yang sekarang ini kan soal kemudian popularitas, elektabilitas. Bangsa ini kan tidak hanya butuh popularitas. Betul. Kita ini kan selalu beralih dari kemuakan satu pemimpin, kemudian kita melihat sindrom muak dengan simpatik pada satu pemimpin itu. Ya. Justru yang mau kita gali lebih dalam, apa yang mau dilawan ini adalah ide gitu loh. Iya. Sesuatu yang harus dilihat, gagasan itu. Ya, termasuk PDI Perjuangan, di dalam melihat persoalan bangsa ini. Di dalam menyelesaikan persoalan bangsa ini, termasuk di dalam menentukan siapa kandidat calon presiden, itu cara pandangnya adalah ideologi. Termasuk sikap kita selama 10 tahun untuk tidak di dalam pemerintahan, karena kita melihat sikap itu dari cara pandang ideologi. Nah, sekarang persoalannya, di manakah ideologi Jokowi? Dia adalah orang partai, ideologinya adalah ideologi partai. Yang dijalankan Jokowi ini adalah working ideologi, implementasi daripada cita-cita partai dalam konteks DKI kan itu. Itu kan wajar semua juga yang sekarang begini, juga. Kalau kita muak dengan salah satu presiden, sebenarnya yang kita muaki tidak hanya behavior politiknya, tapi ide yang digagas dia itu apa dalam konteks ekonomi, ditahan dalam di situ, budaya. Disitulah yang sebenarnya harus kita perdalam. Jangan bicara hanya soal figur, tapi lebih substansi. Gitu. Boleh nggak saya masuk ke bagian Boleh. ini? Kita akan teaser dulu sebentar. Ini mulai hangat. Saya juga mau tanya, rupanya sudah ada partai yang mendeklarasikan capres dan cawapres. Mas Alisen, giliran Anda berikutnya, pemirsa. Kita akan lanjutkan Forum Indonesia sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Metro TV. Ya pesan, terima kasih Anda masih bersama kami di Forum Indonesia. Mas Ali Hussein, Anda sudah tersenyum-senyum. Anda dari Hanura sendiri sudah mendeklarasikan. Kok pede banget ya? Ya, apa judul bagaimana siapa berani melawan Jokowi, saya kira kan dari PDIP-nya sendiri kan belum jelas. Apakah betul nanti Jokowi akan maju sebagai capres atau Ibu Mega. Nah, buat kami adalah tentu waktu masih terlalu panjang, masih ada 8 bulan. Kan kinerja daripada Pak Jokowi pun sendiri juga kan nanti kita lihat di dalam masa 8 bulan ini. Tapi buat kami adalah yang paling utama adalah pemimpin yang akan memimpin Republik ini adalah pemimpin yang benar-benar bisa membawa perubahan kepada arah yang lebih baik. Nah, tentu kita kan udah mempunyai calon yang kita deklarasikan, yaitu Pak Wiranto dengan Pak Hate. Saya kira tentu kalau ditanya ya tentu pasti kita akan mampu untuk melawan itu. Oke, baik. Ada yang ingin berkomentar? Ya. Saya cuma mau kasih statement awal bahwa
kita membahas Jokowi di sini itu bukan membahas sebuah nama. Menurut saya kita harus definisikan bahwa Jokowi di sini melampaui nama. Dia seorang pribadi yang kemudian besar karena figuritas, kepribadiannya yang khas. Dia humble, sederhana, kelihatan tulus, dan dia punya visi untuk rakyat. Maka Jokowi di sini menurut saya adalah sebuah kepemimpinan ideal yang di mana kita harus bertuju. Nah, persis pertanyaannya kemudian adalah kenapa Jokowi menjadi besar? Saya melihat ada arus anti-elitisme di bawah. Masyarakat sudah jenuh terhadap elit politik. Anti-elitisme itu menjadi tren. Sehingga begitu Jokowi muncul dari bawah, representasi dari wajah rakyat Indonesia, dia menjadi besar. Maka pertanyaannya sekarang adalah... Baik, ya. Belas ini belum pernah nih Pak Afi. Mas Jayadi, Anda setuju? Baik, nanti berikutnya. Oke, pertama soal konvensi Demokrat ya. Belum tentu menghasilkan lawan Jokowi kalau Jokowi maju. Bisa jadi menghasilkan pasangan Jokowi kan? Cawapresnya? Enggak tahu. Menarik. Belum tentu kan? Itu satu, kalau Jokowinya maju itu satu. Yang kedua, tapi bagaimana bisa jadi pasangan lawan mereka mencari calon presiden, Mas? Bukan wakil presiden ya loh. Tergantung pileg kan. Semua kan menunggu Jokowi pileg. juga menunggu pileg kan PDIP. Bisa menjaga momentum ini. Oke, yang kedua menanggapi Mas Boni, saya setuju. Saya kira ada dua kriteria pokok yang dianggap masyarakat penting untuk menghasilkan calon seorang presiden. Nomor satu kriteria yang sifatnya empatik atau empati, yang kedua kapasitas. Lalu kedua itu kalau kita turunkan lagi dari berbagai survei yang kami lakukan ada 4. Nomor satu adalah soal dipercaya, orang yang bisa dipercaya. Yang kedua orang yang tegas, yang ketiga orang yang memperhatikan rakyat, yang keempat orang yang pintar. Dari 4 kriteria itu adakah lahir sebuah nama? Jokowi kayaknya lebih dekat ke soal dipercaya itu. Dulu waktu Jokowi belum muncul di survei, yang unggul kan Pak Prabowo. Kenapa? Karena dianggap tegas. Antitesis dari kepemimpinan yang ada. Lalu muncul Jokowi dianggap lebih lengkap. Dia tegas tapi sekaligus bisa dipercaya. Nah, kalau konvensi Partai Demokrat bisa menghasilkan orang yang memiliki kelengkapan lebih lengkap dari Jokowi, mungkin bisa melawan dan mungkin mengalah. Baik, ditahan dulu Mas Ruli, Anda bicara silakan. Saya lebih melihat lain. Kenapa Jokowi? Ini karena munculnya adalah kepemimpinan kita, krisis kepemimpinan. Saya sepakat dengan kriteria. Ya, jadi kita tidak menganggap orang dulu, kriteria dulu. Kalau menurut saya, kriteria ini orang yang harus percaya akan kebenaran sejarah. Siapa yang bisa memegang atau mengejawantahkan Pancasila dengan benar, dialah yang menjadi pemimpin yang akan mengangkat harkat martabat bangsa. Itu jelas dalam cita-cita proklamasi. Nah, sekarang kenapa begitu? Pak Jokowi ini kan karena krisis seperti itu, yang kita sudah tidak punya lagi jati diri, bangsa ini sudah hilang. Rakyat merindukan orang yang diperhatikan. Karena selama ini rakyat hanya istilah saja untuk rakyat. Baik, Mas Ruli. Ibu Reni silakan sebelum saya ke begini. Yang pertama saya ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa kita terhampar banyak putra-putra bangsa yang sangat baik. Banyak kepala-kepala daerah yang sangat berhasil memimpin daerahnya. Lalu kenapa kemudian Jokowi begitu leading? Kebetulan saja Jokowi menjadi kepala negara yang ada di ibu kota. Kemudian dari situ terbentuk media darling sangat terbina dengan baik. Jadi pemimpin yang lahir berasal dari kebetulan? Loh bukan. Maksud saya banyak Jokowi lain yang ada di yang belum diangkat. Hanya kebetulan Jokowi ada di Jakarta. Kemudian peran Mbak Evi melalui media dan teman-teman itu juga yang kemudian menguntungkan Jokowi begitu ya. Artinya saya punya keyakinan bahwa sesungguhnya kita sangat banyak kader-kader putra-putra terbaik bangsa. Bahkan saya punya keyakinan ke depan justru kita harus punya pemimpin yang memiliki 2 syarat. Syarat yang pertama, dia tidak punya beban sejarah masa lalu. Dan dia kemudian tidak punya hutang kepada siapapun, begitu ya. Dan oleh karena itu kenapa P3 mengusulkan dihapuskannya pasal tentang syarat pencalonan presiden dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Karena undang-undang ini pun terus terang itu mereduksi Undang-Undang Dasar, Mbak Afi. Dalam Undang-Undang Dasar pasal 6 tidak pernah dicantumkan syarat presiden itu berapa persen, begitu ya. Oleh karena itu mohon maaf kalau
presidensial threshold ini syarat untuk menjadi presiden dihapuskan, maka sesungguhnya akan muncul bibit-bibit yang sangat banyak. Kan hari ini banyak orang mau menjadi calon presiden, tapi kemudian terkekang. Takut saya tidak punya kursi di parlemen. Takut Jadi saya tidak parameternya adalah satu adalah dari presidensial threshold. Sebentar, saya tanya, saya mau tanya dulu kepada Pak Irman, dari kriteria dan syarat seperti yang tadi disebutkan oleh narasumber, apa yang Anda punya? Dipencet dulu, Pak. Ya, saya gembira lah malam ini kita membicarakan hal-hal yang lebih substantif ya. Yang mengembirakan sejak reformasi ini lahir, otonomi daerah lahir ya. Munculnya pemimpin-pemimpin yang kita tidak perkirakan sebelumnya. Ini kan berarti suatu hal yang positif sekali. Nah, tinggal sekarang bagaimana kita ya pada strata kepemimpinan itu ya, yang kita harus cari dulu apa sih tantangan bangsa katakan 2014 ini. Ya. Nah, dari tantangan bangsa ini kriteria apa pemimpin yang harus kita cari? Menurut Anda tantangan bangsanya apa, Pak Irman? Ya, tantangan bangsa ke depan 2014 ini kan menghadapi bagaimana tantangan mengenai kesenjangan ekonomi yang ada sekarang ya. Kemudian masalah menghadapi globalisasi, ya banyak hal lah ya. Nah, jadi ini yang harus harus diperdiskusikan gitu, diperdebatkan. Jangan kita sekarang ya kayaknya nggak ada lagi yang lain gitu loh. Ya. Nah, saya yakin melalui konvensi yang dilakukan ya dari 11 daripada kami ini, nah masyarakat akan bisa menilai gitu ya. Nah, soal Jokowi juga kan juga seperti yang disampaikan tadi ya, dia sampai sekarang pun kan juga belum jadi. Kalau kami ini sudah pasti aja 1 dan 11 sudah ada kan. Nah, sehingga ini akan disosialisasikan pemikirannya. Harapannya partai-partai lain juga melakukan yang sama, sehingga rakyat yang memilih kemudian mereka yang menentukan. Bang Rio, silakan. Jadi gini, fenomena Jokowi ini banyak menunjukkan kepada kita bahwa yang pertama sebenarnya Indonesia tidak kekurangan stok untuk mencari calon presiden. Itu satu. Artinya untuk calon presiden yang akan datang tidak lu lagi. Jadi ada muka-muka baru yang sebenarnya punya potensi yang terpendam selama dan tidak diberikan ruang dan panggung untuk kemudian muncul menjadi calon presiden. Nah, kemudian yang kedua, itu tidak selesai misalnya kita dengan tema hanya mampu melawan Jokowi, tetapi bagaimana gaya Jokowi itu sebenarnya itu menjadi tren yang mesti diikuti oleh pejabat-pejabat di daerah dan pejabat-pejabat pusat. Bagaimana pejabat itu sebenarnya tidak hanya di belakang meja, tapi kemudian juga dengan melakukan belusukan, juga melihat langsung ke bawah. Saya kasih contoh misalnya malam kemarin. Kita bayangkan berapa orang polisi kita yang ditembak. Tapi adakah satupun pejabat di negeri ini kemudian menunjukkan prihatin dan mengambil sikap bahwa Jakarta seakan-akan tidak aman? Anda bisa bayangkan. Saya datang ke sana kemarin. Nah, saya ada statement resmi dari negara ini. Anda bisa bayangkan seorang aparat hukum jadi tidak ada empati, ditembak di depan KPK, ya. Kemudian tidak ada satupun pejabat negara yang resmi menyatakan bahwa Jakarta aman, kami ambil alih itu tanggung jawab dan semua kita harapkan tenang. Baik. Tidak ada. Baik. Nah, ini menunjukkan bahwa kita sudah tidak peduli dengan hal-hal yang begitu, sibuk dengan kemudian mohon maaf sibuk dengan misalnya konvensi. Saya baca koran hari ini yang dipanggil oleh Presiden adalah soal konvensi. Kenapa tidak misalnya soal Kapolri dipanggil untuk minta penjelasan soal polisi yang bunuh? Baik, Bang Rio. Hal seperti itu yang harusnya menjadi tren. Sebentar, baik. Bang Nasir, Anda silakan. Iya, jadi kalau kita melihat memang, kita sependapat bahwa sebenarnya di daerah-daerah juga banyak kepala daerah yang buat terobosan, inovasi dalam pemerintahannya, dalam birokrasinya. Bahkan beberapa waktu lalu misalnya sebuah majalah nasional itu melaporkan, menampilkan ya kepala-kepala daerah, profil-profil kepala daerah yang membuat terobosan-terobosan. Cuman sayang mereka tidak diliput oleh media. Nah, karenanya ketika kemudian fenomena Jokowi itu muncul, ya tentu kita tidak bisa salahkan juga karena di era sekarang yang namanya media itu kan bahagian dari pilar demokrasi, ya mewarnai demokrasi dan kemudian juga bisa membentuk opini masyarakat. Nah, karenanya ketika misalnya siapa melawan Jokowi, saya pikir hampir semua bisa melawan Jokowi dan pertanyaannya belum tentu juga Jokowi nanti bisa menjadi capres. Saya mau timpalin dong. Ini kan acara gini loh, ini ya. Akbar dulu kemudian Boni, silakan. Diakui atau tidak, masyarakat itu sudah memilih loh sekarang. Hasil survei ini mengatakan bahwa mereka mau orang seperti Jokowi. Nah, karena melihat judul yang sekarang ini ada, menurut saya sebenarnya yang perlu kita tawarkan adalah dan perlu kita lakukan, terlepas saya masih memperdebatkan apa yang dikatakan Mas Arya Bima tadi bahwa apa yang dilakukan Jokowi itu adalah ideologi dan segala macam. Menurutku
Ya enggak juga sih, karena memang personalinya gitu ya. Tetapi yang perlu kita lakukan hari ini adalah menjagai Jokowi. Kalau memang ternyata dia harus jadi presiden, menjaga dia supaya kita tidak sama dengan 10 tahun yang terakhir ini. Bagaimana kita memilih presiden karena citra gitu loh. Tapi Bang Akbar, tapi begini, jangan sampai kemudian orang yang tidak perkasa kita paksa berkuasa dan menjadi penguasa. Saya setuju, makanya saya katakan tadi Mas. Bahwa jangan sampai karena citra kemudian hasil survei jangan sampai citra. Mas Alexander Lai, bagaimana menurut Anda? Sebentar kita dengarkan dulu dari meja sana. Maksudnya apa? Jokowi nggak perkasa itu. Baik, Mas kurang minum kuku Bima. Dulu, baik. Mas Alexander silakan. Saya menarik yang dikatakan oleh Ibu Reni, kemudian Mas Patris Rio dan Bang Nasir tadi ya, bahwa memang banyak calon-calon pemimpin yang ada di Republik ini. Tapi problemnya yang kelihatan saat ini yang terdepan mungkin Jokowi. Tetapi karena di sini banyak anggota parlemen, anggota DPR, dan permasalahan ini sebenarnya ada di DPR, yaitu masalah presidensial threshold. Jadi sebenarnya bola ada di tangan DPR untuk menentukan apakah Indonesia memang ingin membuka diri pada calon-calon pemimpin alternatif yang lain, membuka sistemnya sehingga pasangan calon presiden itu tidak seperti sekarang yang maksimum itu hanya akan ada 3 pasang. Karena presidensial threshold dari undang-undang Pilpres itu mengatakan bahwa Anda harus punya 20% kursi di DPR atau 25% popular vote atau suara nasional, baru Anda bisa mencalonkan pasangan calon presiden. Tapi masalah ini udah diuji berkali-kali di Mahkamah Konstitusi, dan posisi Mahkamah Konstitusi jelas bahwa presidensial threshold itu adalah suatu policy yang diambil oleh parlemen ketika membentuk undang-undang, dan Mahkamah Konstitusi tidak bisa merubah itu. Mahkamah kemudian menyerahkan kepada parlemen. Kita harus jeda dulu, Mas Alex, kita harus jeda dulu. Kita juga bahas bagaimana figur Jokowi di mata capres-capres dan juga parpol lainnya, dan apa sebenarnya pekerjaan terbesar calon presiden 2014. Kami akan kembali sesaat lagi, tetap lagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Forum Indonesia. Tidak bisa dipungkiri, nama Jokowi juga sempat membuat tenar mobil SMK. Nah, saya mau tanya ke Mas Arya, kira-kira apa kabar ya Mas mobil SMK itu ya? Perkembangannya seperti apa sih sekarang? Sekarang proses untuk layak uji dan prasyarat-prasyaratnya terus berproses. Terus berproses? Ya, tapi satu hal bahwa melihat SMK yang identik dengan Jokowi ini harus dilihat jangan produk SMK-nya saja, ya. Gagasan. Proses SMK ini kan awalnya bagaimana Solo Technopark yang awal didirikan sewaktu Jokowi ada di Kota Solo selaku wali kota, itu kan ingin memberikan nilai lebih, nilai tambahan bagi para lulusan SMA dan lulusan STM yang waktu itu dianggap infrastruktur atau peralatan di setiap SMK itu tidak begitu memenuhi prasyarat untuk lulusan SMA dan lulusan. Ini kan jalan 1 tahun nih. Dulu, ya. Bahwa kemudian ide ini pemerintah daerah bekerja sama dengan swasta dan SMA atau sekolah tinggi yang mempunyai skill-skill untuk mendidik anak-anak untuk bisa masuk ke lapangan kerja, ini ide besar yang belum dilakukan waktu itu oleh pemerintah daerah yang lainnya. Bahwa kemudian SMK bisa ini melahirkan sumber daya manusia yang dulu kebanyakan masuk perguruan tinggi ini kemudian masuk ke STM, muncul kelebihan kemampuan untuk ditingkatkan, muncul ide mobil SMK. Ini akibat dari keterpengaruhan kebijakan Solo Technopark dengan STM atau masih layak mobil SMK sebagai Mas Ruli dulu, Mbak Reni. Menurut saya kita lupa akan suatu pemikiran yang basic. Kenapa Jokowi gitu kan? Kita harus juga memberikan pendidikan kepada bangsa ini. Apa itu pemimpin? Pemimpin itu diberi amanah oleh pemilihnya, oleh masyarakat. Selesaikan dulu. Kalau 5 tahun selesaikan.
Itu contoh pemimpin yang Oke, baik. Konsisten dengan janjinya kepada Itu masyarakat dan pemimpin rakyat. namanya. Enggak, aku mau tanya Mas ini. Mas ingin tapi Anda tidak setuju Jokowi maju? Bukan tidak setuju. Kita bicara tidak bicara setuju dan tidak setuju. Saya Bapak-bapak, sebentar. Saya dulu. tidak mau masuk kepada nama dulu. Oke, Ya kan baik. saya masuk Kembali kepada ke prinsipnya kriteria. dulu. Iya. Seorang pemimpin tuh harus begitu. Ditahan dulu konsistensi. Saya silakan Mbak Rini. Mbak Api, karena tadi sedikit tadi SMK, saya harus merespon positif karena saya di Komisi 10 yang berbidangi pendidikan. Jadi hari ini banyak siswa-siswa SMK yang sangat produktif, bukan hanya mobil, laptop segala macam banyak. Jadi jangan khawatir ibu bapak nanti jangan terlalu bangga dan produk luar negeri karena putra-putra kita sudah terampil membuat berbagai hal. Oke, Itu yang baik. pertama. Kemudian yang kedua Mbak Api, saya ingin menyampaikan begini. Ketika sosok Jokowi hari ini muncul, kemudian diangkat di Metro TV, siapa yang mampu melawan Jokowi? Sangat banyak yang mampu melawan itu. Lalu kemudian persoalannya Mbak Afi, ketika hari ini parliamentary threshold, presidential threshold yang mensyaratkan 20% perolehan suara dalam pemilu legislatif menjadi syarat untuk majunya seorang presiden, maka situasi siapa yang terbaik itu menjadi sulit. Mbak Afi, mohon maaf, mungkin kita harus belajar kepada kemenangan SB Budiono, bukan lagi 20%, 70%. Tapi mohon maaf, apakah hari ini menyelesaikan persoalan bangsa yang begitu kompleks? Baik, kita tahan dulu Mas Waran, setelah Anda kita akan lihat dulu sebenarnya saya mau juga melihat sebenarnya masyarakat juga perlu tahu sebenarnya apa kabar sih dari mobil SMK ini, apakah sesuai dengan keterangan dari Mas Arya tadi itu. Kita punya liputannya dari rekan kita di Solo, kita ikuti informasi yang berikut ini. Tapi sebentar Ri, bahwa SMK ini ternyata tidak ada satupun mobil keluaran SMK yang terdapat di kantor Pemkot Surakarta ini. Padahal pemerintah Surakarta pernah berjanji akan menjadikan produk keluaran SMK sebagai mobil operasional. Bahkan wali kota Surakarta saat itu yakni Joko Widodo pernah menggunakan prototipe dari mobil SMK sebagai kendaraan dinasnya. Lalu, di manakah mobil SMK saat ini? Dan bagaimanakah nasib mobil SMK yang pernah digadang-gadang sebagai proyek mobil nasional karya anak bangsa tersebut? Mari kita tanyakan kepada Wali Kota Surakarta saat ini. Targetnya kapan nih Pak mobil SMK bisa nanti resmi untuk jadi mobil kendaraan dinas wali kota? Kemarin sudah kami ajukan ke DPRD, ternyata DPRD tidak bisa melakukan pengadaan mobil itu sendiri. Satu dengan alasan bahwa CC-nya di bawah 2000 kan begitu. Jatah ataupun mobil dinas wali kota ini kan maksimal 2000 cc kan begitu. Saya mau pakai 800 cc ya boleh, mau pakai 1000 cc boleh kan, itu ada 1500 cc. Nah, sehingga kalau alasan cc-nya itu bisa dipatahkan. Namun alasan yang mendasar bahwa bagaimana kita nanti mau melakukan penunjukan kalau ini belum terdaftar. Gampang apa kendala selama ini untuk memproduksi massal mobil SMK? Saya kira memang karena sekali lagi karena yang namanya industri mobil itu juga berskala raksasa. Jadi perlu persiapan yang sangat banyak dan harus dipersiapkan dengan matang lah. Itu aja persiapannya. Jadi secara manajemen memang harus persiapan secara matang. Ya termasuk mungkin dari sisi permodalan, sisi marketing, juga jadi support baik dari masyarakat dan pemerintah ini yang perlu kita manajemen. Mobil ini dulu jadi buah bibir karena menjadi karya anak negeri yang langsung digunakan oleh wali kota dan wakil wali kota Solo sebagai kendaraan dinas. Mobil ini bahkan menjadi langsung terkenal ketika wali kota Solo saat itu yakni Joko Widodo menggunakan mobil ini, prototipenya, jelang pencalonan gubernur DKI Jakarta menuju ibu kota. Pamor mobil ini pun melejit, begitu pula dengan pamor Jokowi. Jokowi pun lalu terpilih menjadi gubernur DKI Jakarta mengalahkan incumbent saat itu yakni Fauzi Bowo. Apakah popularitas mobil SMK ini melejit seperti popularitas Jokowi yang saat ini bahkan digadang-gadang sebagai calon presiden Republik Indonesia? Ternyata tidak.
sepeninggal Jokowi, mobil SMK ini hanya menjadi sebuah pajangan semata. Dari Solo, Jawa Tengah, Dwi Ninta Widasuti, Nugroho Leonardus, Ari Eka Wibowo, Metro TV. Baik. Ya, Mas Arya tolong dikomentari. Ya, komponennya Silakan. memang agak sulit untuk didapat. Jadi Itu begitu. Metro TV tidak begitu ngerti kedalaman persoalannya. Oke, yang belum diangkat yang mana? Jadi gini loh, saya ini Komisi 6, ya, membawai bidang industri, ya. Persoalan mobil nasional kita angkat ke rapat Komisi 6. Yang waktu itu juga dihadiri Jokowi dan beberapa mobil-mobil yang ingin membuat mobil nasional, ya, produsen-produsen mobil nasional yang memang bangsa ini, negara ini tidak punya niat kita ini bikin mobil nasional, ya. Di mana dominasi, ya, pemegang merek yang begitu menguasai regulasi dan korporasi yang begitu kuat. Baik, kita tarik ini dengan popularitas Jokowi, kan tadi juga kita lihat liputannya, mobil itu melejit, begitu juga popularitas Jokowi saat mengadu. Ya, karena Jokowi sebagai wali kota Solo, itu program pemerintah daerah kota Solo. Kalau Jokowi masih mau ikut-ikut SMK sekarang itu salah. Oh gitu. Ya, itu Aryo Bimo Komisi 6. Baik. Bentar dulu. Baik. Aryo Bimo Komisi 6 yang wakil DPR RI dari Solo dan Rudi yang bertanggung jawab sekarang. Yang harus ikut. Yang harus ikut menyelesaikan. Baik, dan itu terus kita kawal. Baik, Item Mas per Arya, item. Mas Marwan silakan. Sebentar. Baik. Tema ini sangat menarik dan tentunya kita harus berpikir jernih dalam konteks ini. Kita kembali kepada tema siapa yang bisa melawan Jokowi. Oke. Pertanyaannya adalah ini dari sisi mana kita melihat? Kalau kita melihat misalnya pertama adalah pengaruh survei. Iya. Survei ini beneran atau tidak beneran? Oke, boleh sedikit dekatkan ya. Baik, survei ini beneran atau tidak beneran? Kalau memang survei ini sebagai karya intelektual, karya ilmiah, tentu juga kita harus menghargai, tapi juga banyak survei-survei yang kadang-kadang juga dibuat untuk menaikkan elektabilitas maupun... Tapi hampir dari semua survei loh, Mas. Baik, iya. Masa tidak benar semua? Ya. Seragam? Kita harus melihat survei mainstream tentunya. Oke. Nah, oleh karena itu tema ini sangat menarik dan yang kedua, saya setuju bahwa sebetulnya dalam konteks kita membicarakan capres maupun cawapres, dilihat bukan faktor popularitas itu, tapi bagaimana yang disebut dengan perang gagasan itu. Perang gagasan? Iya, atau perang ide. Itu saya kira jauh lebih kualitatif dibandingkan kita bereiforia semacam ini. Ini kan kesannya kita euforia banget ini. Begitu muncul tokoh antitesa dengan tokoh yang lain. Ini saya kira juga tidak sehat dalam proses demokrasi kita. Sekaligus juga tidak mendidik bagi masyarakat kita. Iya, Mas Afi, boleh sebentar Mas Boni, silakan Mas. Ya, yang pertama catatan saya, fenomena Jokowi itu adalah buah reformasi. Jadi siapapun bisa menjadi calon presiden. Meskipun kesannya Mas Jokowi seperti wong deso, tapi dia mampu menampilkan dirinya sebagai tokoh nasional yang kompetitif, pertama. Yang kedua, Mas Jokowi itu adalah merupakan antitesa dari gaya kepemimpinan sekarang. Gaya kepemimpinan sekarang itu kaku, formalis, birokratis, kemudian terpecahkan dengan katroknya yang mudah disentuh, tidak berjarak, ngomong apa adanya. Jadi masyarakat itu suka dengan hal-hal yang antitesa seperti itu. Jadi itulah menyebabkan ada beberapa lembaga survei, baik yang independen maupun yang partisan, ya, itu menempatkan Jokowi pada posisi teratas. Pertanyaannya kemudian, yang kita bicarakan ini kan persoalan popularitas, likabilitas, dan elektabilitas berdasarkan hasil survei. Kalau pemilihan capres dilakukan hari ini, Anda pilih siapa? Kan begitu sekarang persoalannya. Nah, persoalan dari Mas Jokowi satu, belum dicalonkan oleh Mas Bimo, PDIP. Yang kedua, persoalan etika pejabat publik. Bagi orang yang tidak suka sama Mas Jokowi, dia akan mempertanyakan soal etika. Soal konsisten juga? Belum selesai menjabat, kemudian dia langsung stepping stone naik ke atas. Ini problem etika pejabat publik. Loh, SBY juga nggak selesai jadi menteri loh. SBY nggak selesai jadi menteri, jadi capres. Kesempatan yang belum ngomong, Mas Rizal yang paling menarik itu, saya kasih kesempatan kok sebentar. Pipa Yoga berani
muji-muji Jokowi ya Pak, di mana ketemunya? Saya juga mau bertanyakan. Baik, Mas Rizal silakan. Iya, Pak Rizal dulu. Enggak usah. Ditekan, ya langsung bicara saja. Sebetulnya topik ini buat saya nggak enak. Siapa yang bisa ngalahkan Jokowi? Jokowi itu teman saya, suka datang ke kantor, saya juga suka ketemu sama dia. Menurut saya bukan itu masalahnya. Bukan siapa yang bisa kalahkan Jokowi, tapi siapa yang bisa kalahkan kemiskinan di Indonesia. Siapa yang bisa menciptakan lapangan kerja sebanyak mungkin. Siapa yang bisa membuat Indonesia negara adik kuasa. Oleh karena itu, di Indonesia kriteria kepemimpinan paling utama adalah popularitas. Kalau ini yang terjadi, Indonesia tidak akan pernah jadi the next China, the next Korea, or the next Japan. Kita akan jadi the next Filipina. Karena di Filipina kriteria kepemimpinan nomor 1 adalah popularitas. Sehingga presenter kayak Afi bisa jadi presiden atau jadi senator. Nah, Afi, di luar itu kriteria kepemimpinan menurut saya visi. Soekarno diingat dipasang nama jalan di Afrika karena dia ada visi sesuatu. Yang kedua adalah karakter. Goyang nggak, gampang nggak berubah kalau terjadi perubahan situasi. Yang ketiga adalah kompetensi, track record. Nah, dari kesemua ini yang paling gampang direkayasa adalah popularitas. Yang paling gampang direkayasa. Yang lainnya tidak bisa direkayasa. Saya menambahkan sedikit bahwa Jokowi itu sebetulnya gejala kematian elitisme. Terus kita ingat, kemunculan Jokowi dan kebesaran dia itulah kematian elitisme dan politik. Maka kawan-kawan yang maju konvensi Demokrat, kalau nggak bisa jadi merakyat, tetap dan gaya elitis, konvensi itu akan menjadi abal-abal. Ada gunanya. Serius. Dan siapapun yang mengikut gaya kepemimpinan lama, itu akan lewat, tidak akan laku dalam sejarah ke depan. Kalau gitu, gaya tren sekarang adalah harus menjadi seperti yang dikatakan oleh tadi Mas Rifai. Baik, ditahan dulu Bapak-Bapak. Setelah ini kami akan lanjutkan pembahasan. Ada banyak kriteria. Siapa yang kemudian mampu memenuhi kriteria tersebut untuk menjadi pemimpin Indonesia. Tetaplah bersama kami. Banyak kriteria yang lahir kemudian beradu dengan gagasan. Salah satu terobosannya, saya tarik sedikit kembali kita membahas mengenai mobil SMK itu juga sebuah terobosan. Mas Wibowo silakan komentar Anda juga belum bicara, silakan. Bagaimana pendapat Anda soal gagasan terobosan yang diperlukan oleh masyarakat? Jadi kalau saya kira jangan sampai kita ini terjebak pada SMK. Tetapi tantangan kita ke depan, utang kita semakin banyak, setiap tahun nambah 10%, itu yang harus dipikirkan oleh calon presiden mendatang. Berarti Anda sama seperti Mas Rizal tadi ya? Kemudian begini, kalau tadi ada yang dari P3 tadi menggagas soal presidential threshold masih dipersoalkan. Kalau saya dari PBB itu, bahkan kalau perlu itu amandemen Undang-Undang Dasar harus dilakukan agar calon presiden independen itu bisa punya hak. Nah sekarang nggak bisa, nggak bakal bisa. Jadi mungkin sampai 2019 itu belum bisa calon presiden independen. Dan karena itu saya kira kalau kita sekarang menyalahkan presidential threshold, artinya ada hegemoni partai-partai tertentu, saya kira seluruh partai politik di DPR itu juga hegemonik karena tidak memberi peluang kepada DPR. Tidak bicara dulu soal sebentar, soal gimmick seorang capres. Jadi begini loh, itu kan harus orisinil ya. Jadi begini loh. Adi dulu sebentar, Mas Akbar, Anda sudah banyak bicara, silakan Mas Uli, kita bagi janji tadi gitu loh. Sebentar, gini loh. Sebentar, Mas. Ini kan yang dijawab teman-teman, ini kan real apa namanya yang logisnya. Kita ulang semua aja biar Mas Akbar aja sendiri. Ya, enggak apa-apa. Baik, jangan seperti itu. Baik, silakan Mas Ruli singkat. Makasih ya, sempat saya dulu ya Mas ya. Anda sudah 3 kali, saya baru 2 kali loh. Apa 4 tadi saya hitung. 5 silakan. Jadi saya dengan Mas Rizal saya sepakat. Ini masalah kriteria. Kita mesti cari sebab musababnya kenapa. Ya kan? Kepopuleran berbahaya. Kita harus kembali kepada pola pikir. Apa kriteria yang betul? Kenapa Bung Karno tadi bisa? Bukan menjadi hanya pemimpin bangsa Indonesia, tapi pemimpin dunia, dihargai dunia. Kenapa? Kita harus tarik itu. Makanya saya bisa tambah. Tapi saya protes loh, nggak dikasih kesempatan loh. Silakan. Ya, saya menambahi apa yang diinginkan bukan oleh Mas Jokowi, tapi kita semua. Bangsa ini harus menjadi bangsa yang mempunyai daya saing yang tinggi. Daya saing yang tinggi itu satu-satunya adalah meningkatkan sebagai negara industri.
Jadi jangan kita hanya sebagai bangsa user pengguna saja, tetapi juga harus menjadi bangsa industri. Sekarang itu kan karena mudahnya ekspor impor, kemudian orang butuhnya hanya impor saja, tidak ada dasaing ke dalam. Jadi dengan demikian yang terpenting, kita ingin menumbuhkan dan meneruskan gagasan untuk menjadikan Mopnas. Dan juga industri-industri yang lain, bangsa ini harus compare, harus compatible antara satu sebagai bangsa industri, satu sisi, di sisi yang lain juga jangan sekedar sebagai bangsa pedagang. Kecenderungannya jalan pintas yang ada di negeri ini adalah hanya mudah untuk mengimpor, sehingga tidak ada keseimbangan antara transaksi antara ekspor impor. Untuk meningkatkan ekspor dan devisa tinggi, salah satu bangsa negara ini kan soal juga bicara industri, soal background, dan itu harus kita kerahkan ke sana. Mas Alexander Lai, silakan dikomentari. Ini background juga kan, tadi mengatakan harus tegas, mungkin identik dengan background militer, ada birokrat yang mengerti. Saya senang juga malam ini gitu, salah satu calon presiden konvensi ini mulai bicara soal gagasan-gagasan. Kalau soal Pak Jokowi leading dalam survei dan kehebatan Pak Jokowi, saya pikir udah berbulan-bulan kita dengar dari media. Dan kita pingin ada calon-calon alternatif gitu. Dan saya kembali lagi, bukannya ingin membicarakan presidensial threshold terlalu banyak, tetapi ketika kita bicara mencari penantang Pak Jokowi, sistem itu harus kita rombak. Kita harus buka kemungkinan di mana partai-partai bisa dengan mudah mengajukan calonnya, sehingga kita bisa melihat gagasan-gagasan dan kita bandingkan dengan Pak Jokowi. Dan lebih jauh lagi tentang calon independen itu dengan melakukan perubahan UUD 45 kalau itu diperlukan, sehingga kita rakyat dihadapkan pada banyak pilihan dan kita harus buka kesempatan, walaupun mungkin kita agak nyinyir dengan konvensi Demokrat, tapi suka nggak suka kita harus akui bahwa mekanisme ini mungkin karena terpaksa, karena situasi kemudian diciptakan, tapi mekanisme ini menjadikan sarana bagi orang-orang untuk mempertaruhkan gagasan-gagasan untuk diadu, sehingga kita benar-benar memilih orang bukan karena citra, karena image yang ada, tapi kita pernah mendengar dan melihat apa gagasan dari orang ini, sehingga kita memilih orang bukan karena pengaruh media. Itu penting yang saya katakan. Ya, mendasar ini ini Jokowi belum mencalonkan loh. Ini rakyat baru pengen Jokowi loh ya. Ya makanya gini, menurut saya kita harus ini berpikirnya jangan berpikir ini, kita harus berpikir terbalik. Bahwa seharusnya memang kita mulai belajar bagi partai pemenang pemilu itu yang punya hak untuk mencalonkan seseorang menjadi calon presiden. Jadi jangan kalau misalnya partai cuma 3%, dia nggak mikir soal partainya dapat apa nggak, sibuk calosan presiden. Jadi kalau saya malah pikirnya ke depan ini tuh 2014. Anda nggak nyindir Hanura kan, Mas? Nggak, saya nggak nyindir kawan saya. Yang paling penting kalau memang pemenang pertama, kedua, ketiga, kita berikan hak dia untuk mencalonkan diri. Tapi mungkin artinya rakyat pemilu nggak mungkin disindir. Jangan terlalu pede. Oke, baik. Nanti baru saya ke meja sebelah sana. Silakan. Justru itu kami Partai Hanura memberikan, katanya boleh nimpalin, bukan. Justru itu kita memberikan peluang kepada calon-calon alternatif untuk dapat maju sebagai calon presiden, yaitu dengan kita menurunkan PT Pilpres, sehingga bisa aja misalnya Mas Ali Maskur misalnya kalah di konvensi Demokrat, bisa maju dari PKB. Iya, persis. Gini loh, gini. Karena gini. Soal presiden threshold. Saya pernah meramal. Saya ingin mendudukan persoalannya. Yang membuat kita ini jauh, kita ngomongnya jauh sekali. Kita ngomongin saya ingin mengatakan sesuatu loh. Iya. Tidak terlalu relevan lagi kita berbicara tentang mobil nasional. Dari segi kinerja, Jokowi tidak ada apa-apanya dibanding Pak JK. Tapi yang ingin saya katakan adalah masyarakat, terutama masyarakat Jakarta, sedang mengajari kita partai-partai politik begini loh caranya mencari pemimpin gitu loh. Persis. Dan itu persoalan yang orang lupa adalah bahwa Jokowi populer bukan karena rekayasa media, karena dalam dirinya melekat sejumlah kualitas. Kualitas yang membuat dia populer. Yang membedakan dia dan SBY di situ. SBY 2004 populer tanpa kualitas. Enggak, kalau itu saya itu yang membedakan. Dan konvensi serius, tepuk tangan, serius. Oke, baik. Tolong kawan-kawan sekalian, maka konvensi Demokrat ini dengan gaya elitisnya dia hanya memproduksi kegagalan kedua. Jadi kalau tidak hati-hati memainkan konvensi ini tidak baik. Silakan Mbak Reni. Bapak-bapak, saya kira kita harus mempertontonkan eleganitas kita, intelektualitas kita. Jadi jangan mengambil hak sesuatu yang bukan haknya. Terima kasih Mbak Api. Mentang-mentang saya sendirian perempuan dikeroyok. Silakan Mbak Reni.
Ya Mbak Afi begini, saya sedikit tentang SMK. Sesungguhnya kalau berbicara hasil karya anak bangsa, kita harus berterima kasih kepada Pak Nuh sesungguhnya sebagai Mendikbud begitu ya. Karena dialah yang kemudian mendanai anggaran itu dan kami di Komisi 10 menyetujuinya. Jadi hari ini anggaran untuk SMK sangat banyak, itu satu. Kemudian yang kedua, bicara tentang pencapresan Mbak Afi, mohon maaf, mungkin konteks yang dibahas hari ini saya khawatir ini menjadi satu proses pembodohan gitu, bukan pendidikan politik kepada masyarakat. Kenapa? Iya, karena begini, kita kan membicarakan sesuatu yang belum tentu arahnya kemana. Begini Mbak Afi, kita sekarang ketika berbicara figur Jokowi gitu, kan kita juga punya figur alternatif. Kemudian ketika Jokowi hari ini digadang-gadang begitu populer, kan selama Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 belum dirubah, itu belum terjadi apa-apa Mbak. Gitu. Oke, baik. Artinya begini, Ya, Mbak, jadi Mbak saya pikir Afi, sedikit lagi, Mbak Afi. Baik, Mbak Afi, sebentar. sedikit lagi, mohon maaf. Kami misalkan dari P3, mohon maaf sebentar. Mbak, kami dari Ya. P3, baik. Kami dari P3 berharap dengan partai-partai yang berbasiskan pemilih Islam mencari alternatif, dan kami harus sangat selektif. Karena begini Mbak Afi, yang akan kita pilih harus karena orang berharap yang dengan mampu partai-partai berbasis persoalan Islam, bangsa. saya mau bicara. Baik, Ibu, Mas Aan, silakan. Saya ingin coba memberikan ini ya perspektif bahwa Jokowi unggul dari soal popularitas. Nah sekarang ketika kita pada tema siapa yang bisa mengalahkan atau melawan Jokowi, harus kan partai masing-masing kan sudah menyiapkan strategi apa yang bisa menandingi Jokowi. Demokrat sudah punya mekanisme, punya strategi, ada kompensi, sudah jelas. Dari 11 orang itu nanti kira-kira siapa yang akan muncul bisa disandangkan dengan Jokowi. Disandingkan, tapi sebagai orang kalah. Belum tentu kan gini. Kan gini, Boni ini kan terlalu tendensius. Enggak, saya ingin indikan. Boni ini sebagai pengamat, tapi sudah ini bias keberpihakannya. Nggak apa-apa. Bias untuk rakyat nggak masalah. Bukan. Itu soal prinsip. Dulu ya, saya ingin jelaskan. Demokrat udah gagal. Diukur atau nggak bisa dihapus. Gagal atau tidaknya seorang gagal. pemimpin, sebuah Rakyat tahu pemerintahan, semua. itu kan Mau gara-gara rakyat yang konvensi nggak ada menentukan. gunanya. Rakyat yang menentukan. Gini saya ingatkan dulu, 2 kali ditentukan dengan 70%. Periode kedua, itu ada sebuah pengakuan bahwa pemimpin itu adalah diakui. Makanya dia menang lagi Baik, gitu loh. Mas Aan, Jadi, Mas Nasir, ya, silakan. jadi memang kalau kita bicara misalnya sosok presiden, kita juga nggak boleh lupakan tentang sistem yang melatar belakang itu. Jadi sistem politik ini juga mempengaruhi. Jadi ketika misalnya persentase PT itu lebih besar, ya presiden threshold itu lebih besar, maka ini akan membuat kemudian partai-partai ini berkoalisi. Jadi kita akan bernasib sama seperti yang kemarin lagi. Ya, jadi karena nggak mungkin misalnya ada partai yang bisa meraih suara seperti itu, kemudian mengusung calon presiden, nah akhirnya dia berkoalisi. Nah koalisi sekarang kan tidak koalisi permanen. Iya. Nah, jadi, itu akibatnya apa nanti? Efektif. Nantinya apa? seperti Kita kata dari rakyat akan disuguhi lagi, ya, dengan peristiwa-peristiwa yang sudah mereka alami, yang mereka rasakan dan sebagainya. Makanya perbaikan sistem politik itu menjadi bahagian prasyarat untuk menghadirkan ya calon-calon pemimpin Indonesia ke depan. Makin banyak pilihan, makin mudah rakyat untuk bisa memilih siapa yang layak untuk memimpin Pak Indonesia Irman, ke silakan depan. dikomentari. Tadi Boni mengatakan Partai Demokrat ini saat ini sudah tidak populer, sudah hancur seperti itu. Silakan. Ya, itu kan pandangan Mas Boni ya. Tapi ini kan sekali lagi ingin Sebagai ketua DPD atau sebagai kandidat konvensi atau ketua DPD nih? ya, Kandidat mungkin? Oke. kandidat bisa sebagai ketua DPD juga nggak ada salahnya toh. Jadi juru kampanye Demokrat abang Atau juga saya. pemimpin ya. Jadi saya kan diundang untuk ikut di komite konvensi ini dan saya yakin karena ada saudara saya Effendi Ghazali di dalam kan. Saya dari tadi belum dapat ngomong Iya, sih. saya tahu. Saya tahu Anda sudah cemburu sebentar. Iya, Silakan. habis ini ya, Dengarkan dulu. Saya setuju Dengarkan pertama dulu. mekanisme diperbaiki. Jadi melalui konvensi ini akan melahirkan orang-orang yang terbaik yang bisa kita lihat gagasan-gagasannya ya. Sehingga dengan melalui konvensi ini kita bisa memilih siapa yang di antara yang ada itu yang terbaik. Nah, dan harapan saya dalam waktu 8 bulan ke depan ini kenapa yang partai lain tidak membuka juga konvensi yang ada? Konvensi gitu ya? yang ada. Baik, ada Kalau kira-kira itu kemudian dilakukan, ya. ada kemudian partai Mas Waran? Ini PKB. Saya cenderung bahwa konvensi baik ya. Kalau PKB saya kira ini boleh dikatakan konvensi alamiah lah. Siapapun yang tokoh-tokoh nasional yang ingin mendaftarkan untuk menjadi capres dari PKB, kita semua welcome. Tidak ada persoalan. Tidak hanya 2 orang, mungkin kalau bapak-bapak yang lain ikut, ya. Kalau Pak Limas Gurmusa bisa ya? Baik, terakhir sebelum kita break, kriteria seperti apa sih yang diharapkan? Sebelum selesai, Afi ya. Ya. Saya kira begini, kita harus mendidik bangsa ini
tidak dalam konteks membuat penggiringan sesuatu opini. Betul-betul itu nature dari rakyat sendiri. Bahwa Anda yakin kemudian dengan adanya partai politik yang sekarang dan gaya berpolitik, pendidikan politik yang ada di masyarakat bisa secara alamiah muncul? saya kira ini butuh proses. Hari ini saya kira pendidikan politik masyarakat belum secara maksimal. Baik, Mas Ibas, statement sedikit dari Anda sebelum kita teaser. Kalau PAN tetap memutuskan Pak Hatta Rajasa sebagai calon presiden. Yang kedua, kita bicara soal hasil lembaga survei. Jadi Bang Rizal, kita ini tetap dalam fenomena yang sama dengan periode yang lalu seperti Filipina, yaitu soal popularitas, elektabilitas, dan elektabilitas. Dan itu memiliki trickle down effect buat undecided voters. Kalau kemudian hasil keputusan dari lembaga survei itu tinggi, itu akan sangat berpengaruh terhadap suara-suara yang belum menentukan sikap mau memilih siapa. Baik, tahan di situ, kita harus teaser dulu, kita harus jeda sejenak, pemirsa kami akan segera kembali saat lagi. Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Selain Jokowi, ada juga yang kemudian cukup percaya diri, maju, mengatakan dirinya cocok menjadi presiden di tahun 2014. Ada Abu Rizal Bakri, kemudian Prabowo, seperti itu. Kita akan lihat bagaimana, sejauh mana tokoh-tokoh ini, Wiranto, kita akan lihat bagaimana sejauh mana tokoh-tokoh ini mampu. Hatta Rajasa, banyak sekali sebenarnya nama yang kemudian bisa kita kupas pada malam hari ini. Baik, Yusril, Roma Irama. Baik, saya akan langsung lempar. Bang Effendi, silakan. Enggak, saya tadi sebetulnya nggak mau langsung di situ, tapi dengan agak cepat. Saya mau membantah Boni Hargen supaya lebih seru untuk mengatakan bahwa ini memang mungkin saja ya ada anggapan Demokrat sebagai gagal. Tetapi dalam konteks konvensi itu hasilnya akibatnya ada sinisme. Padahal konvensi belum mulai apa-apa. Ini mereka belum ngomong gagasan apapun, sudah diserang oleh ini. Nah, pada bagian lain, kita tadi mengatakan bahwa Jokowi di samping karakter, kapabilitas, dan beberapa pemecahan masalah, seakan-akan tanpa rekayasa media. Enggak. Itu kalau mau fair, karakter, kapabilitas, ditambah juga rekayasa media. Karena apa? Kalau kita mau bicara ya, saya mau mengutip ini aja lah, Profesor Vicky Prasetyo, yang mengatakan bahwa, ya, misalnya, dalam konteks keadilan televisi misalnya ya, kalau kita statutisasi daripada digitalisasi itu terbuka, partai-partai politik bisa punya kanal, sehingga mereka juga bisa ya, lepas dari apa yang diangkat oleh media, mereka juga bisa mengangkat dan menampilkan banyak kan tokoh-tokoh lain, bisa Bu Risma, Heru Zudianto, dan begitu banyak di seluruh Indonesia. Dan itu melahirkan langsung pertanyaan kontroversi hati gitu kan. Iya, betul. Nah, poin saya yang kedua adalah begini. Kalau nanti kita kaitkan dengan beberapa tokoh lain, sementara ini salah satu karakter, salah satu kriteria antara lain adalah histeria massa juga. Ini soal kontroversi hati tadi, yaitu bahwa bahkan ketika kita mempersoalkan Jokowi, bahkan agak marah-marah ke Jokowi, kita bisa ditunjuk-tunjuk orang dan diperangi loh oleh orang pada masa-masa ini. Itu bukan sesuatu yang baik sebetulnya dalam komunikasi politik. Baik, dari PKPI bagaimana? Ya. Saya kembali lagi, ini ngomong-ngomong kita Pak Jokowi, belum tentu Pak Jokowi juga mau. Siapa tahu dia juga hanya menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Ini bibit, kalau memang beliau ini bibit yang baik, selesaikan. Pekerjaannya belum tentu loh. Pak Jokowi juga mau kita ribut-ribut seperti ini. Silakan Jokowi mau. Mas Arya, Jokowi mau? Anda dari tadi mencoba untuk ngomongnya itu seakan-akan Jokowi tidak boleh maju, harus menyelesaikan. Kita tanya dari PDIP. Jokowi mau? Dia mau kok. Sangat sama. Udah ada sebenarnya sinyal. Saya tidak setuju dan tidak setuju. Ini mau dijawab nggak? Tidak loh. Dijawab dong. Iya, hebat. Ini mengancam loh ini kalau nggak. Jawab Mas, jawab. Yang jelas bahwa calon presiden itu diusung partai politik kan. Iya. Jokowi ini produk partai politik ya. Produk dari Ketua Umum Megawati ya. Dari kota Solo ya, yang pertama tidak terlalu mempunyai keterpengaruhan di politik, jadi wali kota, jadi gubernur. Ini karena keberanian seorang ketua umum dan PDI Perjuangan di dalam merekrutmen dan meregenerasi proses internal partainya untuk melahirkan pemimpin-pemimpin baik lokal maupun nasional. Ya. Jadi mau apa enggak, Mas? Mengenai mau tidak sebagai orang partai, ya, mau atau tidak, ya, sebagai orang partai itu tentu mengikut keputusan partai. Mas Bimo, masalahnya partainya mau nggak? Baik, kita boleh komparasi soal leadership gitu, Mas. Bahwa kemudian sekarang ini rakyat berkehendak atau merespon Jokowi, partai mengucapkan terima kasih ya, dan dinamika
yang terus berkembang, tentu sebagai partai politik akan melihat Oke. itu sebagai Sedikit meralat boleh pandangan. kita coba bandingkan juga. Ini kita punya banyak sekali nama. Kita jangan juga kan Anda katakan capres alternatif atau kemudian tokoh-tokoh lain, ada Abu Rizal seperti yang saya sebutkan tadi gitu. Megawati dong, sebut juga dong. Megawati banyak kan. Kita coba komparasi dari leadership. Kita mencari seorang pemimpin, seorang presiden, bukan level wali kota lagi, bukan kemudian level seorang gubernur. Megawati gimana? Masih saya enggak ini? Saya? Enggak. Iya, Oke, saya mau tanya. Baik. Sebentar. Kita ada yang mau bicara mengenai komparasi. Baik, saya ke yang Mas Jayadi dulu. Ya, kembali ke soal kriteria lah ya. Kasus mobil SMA itu kan studi kasus yang bagus untuk melihat kapasitas seorang pemimpin gitu. Ya. Kan kapasitas seorang pemimpin. Boleh dekatkan mic-nya sedikit, Mas Jayadi? Dari studi kasus mobil SMK itu kita ketemu bahwa salah satu kapasitas yang diinginkan oleh masyarakat dari seorang pemimpin adalah melakukan satu terobosan gagasan. Nah, itu di sisi positifnya. Tapi jangan lupa kapasitas seorang pemimpin juga adalah meyakinkan semua stakeholder untuk mampu melaksanakan ide besar itu, apalagi kalau di tingkat nasional. Misalnya, Mas Arya Bima mengatakan bahwa Pak Jokowi tidak punya hak lagi untuk campur tangan soal mobil SMK. Tapi kalau kita bicara gagasannya kan Mobnas. Sampai terwujud ya? Iya, itu harus terus-menerus diusung. Dan salah satu tantangan besarnya adalah, ini kan pemimpin politik. Pemimpin politik itu ya Mobnas Pak, bukan SMK lagi. Iya, betul. Mobnas. Idenya. Tadi yang ditanyakan soal SMK. Oke. Kalau Mobnas saya setuju bahwa sebagai calon pemimpin harus punya keyakinan bahwa bangsa ini mampu untuk membuat atau SMK yang mencari menjadi cikal bakal mobil nasional gitu kan. Soal kepemimpinan, coba Anda bandingkan dengan capres-capres yang lain. Kepemimpinan Jokowi, capres yang lain, bagaimana menurut Anda? Begini masalahnya itu mungkin dari segi kapasitas, capres-capres yang lain itu punya kemampuan ya. Dari segi kapasitas kan ada mantan menteri atau sekarang masih menteri, punya kapasitas. Salah satu ukuran kapasitas misalnya itu kan pernah menjabat. Kalau boleh konkretnya, misalnya dibandingkan Jokowi dengan Bu Megawati misalnya, gimana? Itu masalahnya kalau dilihat dari lembaga-lembaga survei, hasil-hasil lembaga survei misalnya, persoalannya itu kan adalah ketika melihat kapasitas. Jangan dari survei aja kan ada kemampuan. Iya, tapi jangankan nama Ibu Mega, Jokowi sama SBY pun hari ini SBY kalah. Sebentar. Betul. Itu benar. Tapi karena bahwa kalau Jokowi menjadi presiden hari ini konvensi selesai, nggak ada perlunya lagi. Saya tanya, baik Nasdem. Ya, saya. Urgensinya. Ya. Bang Rio silakan. Baik, jadi gini, membahas soal calon presiden tidak sesederhana ini yang kita lakukan. Ya, yang pertama adalah banyak persoalan kompleks bangsa ini setelah 2014 yang mesti diatasi oleh seorang calon presiden. Ada tadi disampaikan oleh Bang Rizal tadi soal kemiskinan, soal pengangguran dan sebagainya, soal pangan kita, soal keutuhan negeri ini, banyak hal. Oleh karena itu tidak sekedar kita membahas orang per orang, tapi persoalannya adalah partai politik yang 12 ini yang punya hak untuk menyajikan itu kepada rakyat. Nah, persoalannya apakah partai-partai ini menyajikan itu dengan PT 25% itu, menyajikan yang terbaik untuk dipilih oleh rakyat. Itu persoalannya. Kalau tidak itu kemudian akan terulang kembali seperti 10 tahun yang lalu, kita punya harapan yang tinggi, tapi kemudian negeri tidak menjadi lebih baik. Itu yang paling penting saya pikir. Afi, saya kembali tadi, kriteria kepemimpinan yang paling penting satu visi, mau dibawa kemana ini bangsa. Kedua karakter, keberpihakan. Yang ketiga kompetensi teknis, mampu nggak membuat mimpi jadi kenyataan. Yang keempat popularitas. Yang ketiga di atas tidak bisa direkayasa. Yang keempat popularitas bisa direkayasa. Tahun 2004 dengan sengaja lewat agenda setting, nama SBY digoreng setiap hari, memanfaatkan omongan Bang Taufik Kimas bahwa SBY jenderal anak-anak. Ada yang bayar buat itu. Ya. Nah, karena rakyat kita ini kurang protein, kalau nama kedelainya impor, Irman ini hanya nongol di media seminggu sekali. Ya, itu poin saya tadi. Tapi kalau sebulan digoreng terus-menerus, jadi barang ini barang. Oke, Pak Irman. Masuk barang silakan dikomentari. Baik. Jadi demikian juga Jokowi, ada aspek itu tadi SMK. Ya, cuman kelebihan dia humble, rendah hati, dia antitesis dari budaya formal, budaya elitis, dan ngomong apa adanya. Nah, menurut saya. Baik. Dan menurut saya, silakan ditekan, Mas Farhan.
Nah, kelebihan Jokowi tidak dibuat-buat. Enggak, yang dikatakan oleh Bang Rizal itu benar adanya, tidak bisa kita bantah itu. Termasuk soal perundang-undangan bahwa yang namanya produk capres itu adalah harus melalui mekanisme undang-undang segala macam. Yang kita bahas ini adalah posisi Jokowi hari ini yang berdasarkan survei. Dan itu yang saya katakan tadi, sebenarnya kan ini logika masyarakat. Dia ingin mengajarkan kepada kita-kita loh, partai-partai politik ini, wahai rakyat Indonesia, wahai partai politik, kalau mau cari pemimpin, menawarkan kami pemimpin yang seperti ini yang disampaikan oleh teman-teman tadi itu, nggak ada yang membantah. Bang Rizal tadi mengatakan itu. Baik, Bang Makanya San, kemudian saya ingin silakan saya nyambung. sebentar, Bang San, silakan. Ini membandingkan dengan pemerintahan sekarang loh, pemerintahan SBY, antitesa dari Kita kan SBY. gini, bahwa selalu ada orang selalu membandingkan dimanapun itu, di antara di partai sendiri pun selalu dibandingkan antara kepemimpinan sebelum dan yang akan datang. Tapi saya ingin sampaikan gini, ini kan ada orang yang sudah melejit dari segi popularitas, elektabilitas untuk 2014. Nah, apa yang dilakukan oleh partai-partai untuk mengimbangi tokoh yang sudah muncul ini, yaitu Jokowi? Saya katakan, Demokrat sudah punya mekanisme. Terlepas tadi Boni sampaikan bahwa itu nanti, itu kan pandangan Boni bahwa ini akan selesai. Tapi kompensi belum dimulai, baru akan dimulai. Ini mekanisme sudah jelas. Akan ada calon penantang Jokowi dari 11 nama yang muncul. Apakah Bang Irman, apa Bang Ali Maskur Musa, atau yang lain-lain. Tapi jelas mekanismenya kan gitu loh. Nah, yang lain ada Pak Wiranto. Yang lain mana? Ini yang saya ingin katakan. Baik, ditahan dulu, kita harus break, kita harus jeda. Mohon maaf, kita harus jeda sejenak. Kami akan segera kembali. Kita juga membahas mengenai kontrak politik sesaat lagi di Forum Indonesia. Mbak, Golkar nggak ada. Baik pemirsa, kita masih membahas ya, siapa berani lawan Jokowi. Ada? Baik, silakan. Saya kira kalau ada pertanyaan Jokowi apa Prabowo, jawabannya Wibowo, Pak. Wibowo, Anda maju juga. Gini, saya kira kalau soal persaingan ya pasti, tetapi memang orang dipilih kan karena banyak hal. Ada gantengnya, ada iklannya, ada mungkin kapasitasnya. Kalau Pak Yusril dari apanya? Nah, karena itu saya kira kita lebih banyak pada kapasitas bagaimana dan tantangannya apa. Tadi salah satu adalah ekonomi, utang naik terus, gitu. Itu yang sekarang sudah ada. Kemudian subsidi energi juga dan sebagainya. Kemudian APBN nggak naik-naik, itu dari sisi ekonomi. Tetapi juga dari sisi hukum kan juga kita carut marut, gitu. Nah, karena itu dari sisi penyeimbang masalah kepastian hukum itu harus ditegakkan. Itu salah satu dari program. Baik, ini menarik ya. Sebenarnya semua parpol sebenarnya sudah mulai ada jagonya, tapi masih malu-malu gitu untuk mengungkapkan apa sih kelebihan sang jagoan itu. Persis. Gitu. Tadi saya coba mengomentari pasaan tadi. Tesis saya dari awal bahwa Jokowi ini besar, persis menggambarkan kematian elitisme. Nah, konvensi Demokrat itu konvensi elit. Jujur itu konvensi elit. Dan itu skenario elit. Nggak akan ada relevansinya lagi. Kalau Jokowi hari ini menjadi calon presiden, pemenang konvensi akan menjadi penari latar. Kalau Jokowi vokalis pemilu 2014. Oke, ada yang mau komentar? Silakan Mas Han. Sebelum saya lempar ke nasional. Banyak tuntutan dari publik soal yang namanya demokrasi internal di parpol. Harus ada demokratisasi di parpol. Kita sudah memulai bahwa kita ingin melakukan sebuah proses demokratisasi dengan proses rekrutmen calon pemimpin itu secara terbuka. Dibuka. Ini salah satu anggota komite dibuka. Ya, tapi pertanyaannya kenapa dibuka setelah SBY nggak bisa nyapres lagi? Kenapa nggak dibuka di tahun 2009? Baik. Kita tanya dulu yang ikut juga konvensi, Mas Ali Maskur, silakan. Setelah itu baru komite, setelah itu. Nanti dulu. Oke, jadi gini, berikan kesempatan rakyat untuk memilih. Jadi ada waktu 8 bulan. Andaikan memang Mas Jokowi itu yang terbaik, itulah anak terbaik untuk bangsa. Tetapi jika ada 3 hal yang harus dipadukan, 1 popularitas, 2 kapabilitas, dan visinya bisa menjawab masyarakat ini, dia yang terbaik. Tapi kalau ada satu saja yang tidak sesuai dengan keadaan, maka itu juga bisa berbalik. Jadi yang berdaulat di negeri ini adalah rakyat. Yang berdaulat bukan survei. Dan yang berdaulat, maaf dengan segala hormat, bukan media. At least, karena sekarang itu adalah
partai politik harus under control by citizenship yang berdaulat di negeri ini rakyat. Jadi berikan kesempatan kami yang 11 orang itu untuk membuktikan apakah kita mempunyai konsistensi, vision yang horizonnya itu melebihi dari zaman, dan juga mungkin kehambelannya mungkin bisa dikompetitif itu dari Demokrat. Dengan Pak Jokowi. Beri kesempatan rakyat berdaulat. Baik, Mas Waran, jadi silakan ini biar adil gitu loh. Itu. Baik, Mas Waran dulu nanti silakan. Baik, terima kasih. Diangkat Saya kira begini. Yang pertama, kita tentunya harus membahas pula tentang visi Indonesia ke depan. Tema hari ini sebetulnya tema yang ya boleh dikatakan mungkin Pak Jokowi di rumah ketawa-ketawa ini. Bisa jadi. Enggak, Pak Jokowi belusukan. Ya. Oleh karena itu saya kira lebih kualitatif kalau kita membahas gagasan dan ide. Ya. Alangkah lebih baik pula misalnya kalau calon presiden itu didatangkan ke sini pula untuk Kamis yang akan datang. Masih diusahakan. Sehingga ini menjadi forum yang sangat terhormat. Ini kan calon presiden juga, Mas. Ya, ini kita hadirkan juga. Yang lain pula maksudnya. Nah, oleh karena itu yang bisa menilai mana yang baik di antara para calon yang ada itu. Tapi Roma Irama datang ya? Tapi Pak Afi, silakan. ya, tapi saya ingin nambah tadi Bang Ali Maskur Musa, ya. Selain kapasitas, intelektualitas, moralitas, integritas, satu lagi juga harus jangan dilupakan isi tas. Isi tas itu nggak boleh dilupakan. Tapi begini, Mbak Api, saya ingin katakan begini. Mbak Api, saya ingin katakan begini, bahwa sebenarnya semua partai politik itu punya stok pemimpin, ya, punya stok pemimpin. Karena partai politik juga melakukan regenerasi kepemimpinan. Nah, tinggal sekarang bagaimana kemudian partai politik berusaha apa yang di depan mata ini, misalnya pemilu legislatif itu dimaksimalkan, sehingga kemudian perolehan suara di pileg nanti itu akan mempengaruhi apakah kemudian partai politik akan mencalonkan calon-calon pemimpin dari mereka. Tapi satu lagi Mbak Api yang mau saya katakan bahwa sebenarnya Indonesia dari Sabang sampai Merauke membutuhkan bukan saja presiden tapi kepala negara. Karena selama ini negara tidak hadir dalam banyak kehidupan masyarakat. Pemimpin. Baik, Mbak Reni silakan singkat saja. Kalau betul sekali, saya setuju. Harusnya dari awal kita sudah fokus. Siapa yang berani melawan? Harusnya kan bukan Jokowi yang dibahas, begitu ya. Jadi saya setuju. Dan kami Partai Persatuan Pembangunan itu mengantongi lebih dari 10 nama putra-putra terbaik bangsa yang layak untuk dicalonkan menjadi presiden. Yang sudah kami hitung bahwa dia mampu menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa ini. Mohon maaf Mbak Api, saya ingin mengingatkan rencana nama Mbak Reni? Rencana yang pertama tentu karena kader terbaik ada di P3 yaitu Pak Surya Dharma Ali. Kita juga ada Mahfud MD, ada Anies Baswedan, ada Prabowo, ada Wiranto. Loh, saya ingin menyampaikan, maksud saya ingin menyampaikan mendidik kepada masyarakat. Kita punya putra-putra terbaik begitu loh. Tapi kan begini Mbak, kita juga kan tetap menjunjung tinggi rasionalitas. Kemungkinan jika kita tidak misalkan tercapai kepada dan gini Mbak, persoalan bangsa ini tidak akan selesai oleh satu kelompok, oleh satu golongan. Perlu kebersamaan. Oke, sebentar Mas Viva. Kalau PAN berdasarkan hasil rakernas mencalonkan Bang Hatta Rajasa pertama. Nah ini sudah mulai berani untuk menyebut nama. Ini kita tunggu. Kemudian yang kedua, persoalan capres ini juga tidak terlepas dari hasil survei. Karena hasil survei yang saya katakan tadi itu sangat menentukan terhadap posisi undecided voters. Suara yang belum memilih itu akan sangat terpengaruh secara signifikan terhadap hasil lembaga-lembaga survei. Karena kalau tidak, maka kenyataannya itu belum tentu, Mas. Persoalan visi, persoalan misi dari capres seakan-akan itu hilang lepas dengan adanya popularitas, likabilitas dan elektabilitas. Baik. Ini problem kita sekarang. Itu dari PAN. Nasdem? Dari Nasdem? Kalau kami tentu saja kita ada mekanisme lah ya. Mekanisme. Tetapi ini gerakan perubahan loh. Kami membawa gerakan perubahan loh ya. Artinya apa? Kami ingin jujur saja mengatakan bahwa kalau ternyata masyarakat menginginkan seseorang, kenapa kita harus menghambatnya? Ya? Yang ditawarkan Jokowi ini kan
penghakiman sebenarnya kepada kita semuanya gitu loh. Oke, baik. Yang didapatkan oleh masa dia ini Jadi begini, yang pertama saya hampir di ujung acara ya, saya senang sekali dengan banyak pihak-pihak yang marah-marah dengan konvensi ini. Artinya tinggal kita balik, bikin juga dong konvensi biar kita yang marah-marah kepada Anda gitu ya. Apa deklarasi dong, Guru? Nah, terus yang kedua, kalau tadi mau sampai kepada nama-nama ya, sampai nanti Mas. Jadi panitia juga nanti kalau ada konvensi. Panitia semua konvensi. Supaya sampai ke nama-nama seperti tadi, siapa yang bisa mengalahkan Jokowi? Antara lain menurut bukan siapa yang bisa melawan, saya punya 3 nama nih, nanti bisa didiskusikan kalau nggak sekarang minggu-minggu depan. Yang pertama pasangan Megawati Jokowi, yang kedua Megawati JK, yang ketiga JK Jokowi, yang keempat konvensi Jokowi, yang kelima semua yang ada di sini dan Jokowi, kira-kira begitu. Itu bisa. Oke, ya, baik. Mas Arya silakan. Ya, persoalannya jadi tidak hanya figur ya, figur sudah terlihat sekarang yang kita bicarakan, tapi lebih bagaimana ada kombinasi ya antara figur, ideologi, komitmen, itu tadi ya, dan daya juang sejauh mana kepedulian dan kesungguhan terhadap rakyat ini. Saya kira kombinasi. Baik. Kita nggak bisa hanya figur tok. Dan tentunya PDI Perjuangan sudah memberikan semuanya ini pada Ketua Umum untuk mencari timing yang tepat. Siapa yang sebenarnya figur dengan kombinasi ideologi, komitmen, daya juang ini untuk dicalonkan sebagai presiden. Ya, tapi harus diingat juga bahwa meskipun Jokowi ada di partai besar seperti PDIP, kebesaran Jokowi tidak juga besar kontribusi PDIP. Baik, terakhir. Karena dia tidak dibentuk dari PKPI. Oke, mohon maaf. Jokowi lahir mohon maaf. karena PDIP. Waktu sudah habis. Terima kasih banyak. Kita akan nantikan siapa saja. Waktu sudah habis. Terima kasih banyak. Presiden boneka hadir. Kita akan lihat bagaimana masing-masing parpol akan bekerja keras jelang 2014 dan memberikan pilihan yang terbaik bagi masyarakat. Terima kasih banyak atas kehadirannya para narasumber dan teman-teman audiens dan pemirsa. Anda bisa follow Twitter kami di @4_Indo. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Firman Malik undur diri. Sampai jumpa.